Baik, Al-Qismur Rabi'. Ya, pembahasan tentang air najis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, para tulab wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Muhib Syarah Matn Ghayah wa Taqrib, yang mana pekan lalu kalau saya tidak salah kita sudah selesai membahas jenis air yang kedua, yaitu air thahir, dan sudah kita jelaskan perbedaan antara air thahir yang musta'mal dengan air thahir yang mukhalid. Dan yang berikutnya kita akan bahas adalah jenis air yang ketiga, ya, atau yang keempat menurut pembagian dari Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Wal qismur rabi' ma'un najis, air yang najis atau air yang ternajisi. Ai mutanajis, ya, artinya air yang ternajisi. Wa huwa qisman, dan air najis atau air yang ternajisi terbagi menjadi dua. Ada yang qalil, artinya kurang dari 2 kulah. Dan apa makna qalil di situ? Alladzi wa huwa alladzi hallat fihi najasatun, ya, air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, yang ketimpa najis. Nah, yang hallat fihi najasatun, kejatuhan najis. Ya, sudah kita jelaskan bedanya kemarin antara najis yang menimpa air dengan air yang menimpa najis. Dalam kasusnya air yang sedikit. Jika air yang menimpa najis, maka air tersebut bisa mensucikan najis. Sedangkan jika sebaliknya najis yang menimpa air atau yang jatuh ke dalam air, jika air itu sedikit, maka air itu langsung dihukumi najis, baik berubah sifatnya ataupun tidak. Taghayyara amla, baik dia berubah salah satu sifatnya atau tidak. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullatain. Dan air yang sedikit adalah ketika kondisinya air tersebut volumenya kurang dari 2 kulah. Dan 2 kulah itu ulama banyak yang memperdebatkannya, tapi kita ambil jalan tengah saja, kira-kira lebih kurang 200 liter. Ada yang mengatakan 190, ada yang mengatakan 210, ada yang mengatakan 216. Tapi ala kulli hal, ya, lebih kurang air 2 kulah adalah 200 liter. Wa yustatna min hadzal qismi al-maitatul lati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha. Jadi dikatakan air yang sedikit tertimpa najis maka otomatis najis. Cuman di sini beliau alias pensyarah Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan ada pengecualian. Dia tertimpa najis tapi tidak najis airnya. Ada beberapa pengecualian yang najisnya ini dimaafkan kalau jatuh ke dalam air yang sedikit. Apa contohnya? Al-maitatul lati la dama laha sa'ilun 'inda qatliha, yaitu bangkai, ya, bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika dibunuh. Au syaqqi 'udwin minha, atau ketika tubuhnya itu dipotong atau dibelah,
maka tidak akan ada darah yang mengalir. Seperti apa contohnya? Az-zubab. Apa makna az-zubab? Ya, apa? Lalat, ya. Dan contoh yang lain seperti al-ba'ud, nyamuk, al-wazagh, cicak, an-nahlah, ya, an-nahlah, eh, semut, dan yang lain. Jadi kita punya kaidah dalam fikih Syafi'i itu ada kaidah kullul maitat najisah. Semua bangkai itu dihukumi najis kecuali 3. Illal adami was samak wal jarat. Maka bangkai lalat itu najis, bangkai semut itu najis, bangkai cicak najis, ya, bangkai nyamuk juga najis. Tetapi najisnya ini termaafkan kalau jatuh ke dalam air yang sedikit. Illam tutrah fihi, jika tidak sengaja untuk dimasukkan ke air. Jadi bedakan dengan ada lalat yang jatuh ke dalam air, kemudian kata Nabi kan falyaghmishu, ya, dibenamkan lalat tadi, supaya karena satu sayapnya itu berisi racun, satu sayapnya lagi berisi obat racunnya atau penawar racunnya. Lalat yang jatuh ke dalam air dalam kondisi hidup, kemudian kan jangan langsung dibuang kata Nabi, tapi dibenamkan. Nah, ketika kita membenamkan lalat tadi, ya kondisinya kan dia bisa mati. Karena kita benamkan ke dalam air. Mati dia, tapi meskipun bangkai lalat tadi kita benamkan, ya jadi bangkai dia ketika kita masukkan ke dalam air, lalu kita buang. Air itu tetap dihukumi suci. Karena lalat adalah bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, begitu pula seperti nyamuk dan yang lainnya. Semua bangkai dihukumi suci, semua bangkai itu najis. Kullul maitat najisah kecuali 3. Kecuali 3 jenis, yaitu al-adami, manusia, kemudian as-samak, ikan, wal jarat, dan belalang. Ya, itu dhabit fiqhi, ya, dhabit fiqhi. Beda antara dhabit dengan kaidah. Kalau dhabit itu dia hanya terbatas pada bab tertentu saja, dhabit. Sedangkan kaidah itu bisa mencakup bab-bab lain. Punten Ustadz, kalau belalang itu gimana itu? Maaf. Belalang apakah dia mempunyai, kalau kita potong kakinya atau belalang itu juga dia, bahkan belalang itu tidak najis malah bangkainya. Tidak Karena najis, ya? kecualian. Iya, tidak najis. Itu bahasa Arabnya gimana Ustadz? Tidak terdengar jelas oleh saya. Oh, Maaf. baik. Tadi ada kullul maitat najisah. Ada semua bangkai najis. Kecuali 3, al-adami. Al-adami itu manusia, kita manusia. Ya, manusia itu suci baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Kemudian yang kedua as-samak, yaitu ikan. Ya. Dan yang ketiga adalah al-jarad. Al-jarad. Al-jarad yaitu belalang. Makasih Ustadz. Oke, sama-sama Mas Justin. Dan perlu diketahui as-samak di sini bukan ikan yang bukan khusus ikan, ya. Ya, bukan cuman ikan as-samak di sini. Artinya hewan laut atau hewan yang hidupnya di air. Jadi kalau begitu belut itu bangkainya najis apa tidak? Belut nggak najis, karena kan belut mayoritas hidupnya di air, ya, hewan air. Jadi as-samak di sini bukan khusus ikan yang kita kenal, tapi maksudnya adalah hewan yang habitatnya adalah di air. Baik, maka kalau tadi lalatnya yang jatuh ke air, bukan kita yang nyemplungin. Kita ada punya gelas, kemudian ada bangkai lalat di dekatnya. Kita ambil bangkai lalat tadi, kita masukin ke dalam gelas yang berisi air.
Maka kalau begitu tidak dimaafkan alias najis. Karena kita yang sengaja memasukkannya ke dalam gelas. Beda kalau lalatnya yang jatuh sendiri. Jadi kalau begitu baru dimaafkan. Sedangkan kalau kita yang sengaja memasukkan bangkai lalat tadi ke dalam gelas, maka air dalam gelas langsung ternajisi. Karena bangkai lalat itu dihukum najis. Walam tughayyirhu, selama tidak merubah sifat air. Ya, kalau yang jatuh lalatnya misalnya 5 atau 6, ya banyak yang lalatnya jatuhnya banyak gitu. Meskipun tadi bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, tapi kalau jatuh ke sebuah wadah yang berisi air sedikit hingga merubah sifatnya, seperti berubah warna airnya misalnya. Maka ya ulama sepakat air kalau sifatnya berubah gara-gara najis ya maka auto najis. Baik air sedikit maupun air banyak. Itu pengecualian najis yang pertama. Yang kedua, wakadzan najasatul lati la yudrikuha torf. Najis yang tidak terlihat oleh at-torf, yaitu oleh mata. Artinya najis yang sangat amat kecil. Ya, di antara ulama itu ada yang menyebutkan seperti apa contohnya najis yang kecil yang tidak kelihatan oleh mata itu. Najis yang menempel di kaki lalat misalnya. Ya, najis yang menempel di kaki lalat kan karena lalat itu kan suka hinggap di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat najis. Nah, kakinya itu pasti ada najis yang menempel. Cuman dia tidak kelihatan atau cipratan najis yang sangat sedikit yang tidak kelihatan oleh mata normal. Ya, kalau hal itu menimpa air, dia tetap dimaafkan alias tidak menajisi air. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'. Ya, dua jenis najis tadi, najis hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dan najis yang tidak terlihat oleh mata normal itu tidak menajisi air. Wa yustathna aidan, dan dikecualikan juga suwarun mazkuratun fil mabsutat, ada contoh-contoh najis lain yang dimaafkan itu di dalam kitab-kitab yang lebih tebal. Di sini hanya disebutkan 2 saja karena ini adalah kitab untuk pemula. Nah, insyaallah kedepannya ya kalau membaca kitab yang lebih tebal, yang lebih lengkap atau yang lebih besar-besar itu kita akan menemukan contoh-contoh lain selain 2 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullahu taala. Baik, itu air yang sedikit. Kemudian wa asyara lil qismi tsani min al qismi ar-rabi' biqaulihi aw kana katsiran qullataini fa aktsar fataghayyara yasiran aw katsiran. Nah, sekarang tadi kan air yang sedikit yang kurang 2 kulah. Maka yang kedua adalah air yang banyak yaitu 2 kulah atau lebih. Maka fataghayyara yasiran aw katsiran, kalau najis menimpa air yang banyak, kalau terjadi perubahan dari air yang banyak tadi, meskipun perubahannya sedikit, maka air itu langsung dihukumi air yang mutanajjis. Ini beda dengan air tohir kemarin. Ya, atau air tohur kemarin. Kalau air tohur, air mutlak, kejatuhan benda suci. Kalau air tohur tadi perubahannya tidak terlalu signifikan, alias masih bisa disebut air, jadi perubahannya cuma sedikit, masih bisa disebut air, maka dia masih dihukumi air mutlak alias suci mensucikan. Seperti misalnya punya air putih segelas ini, lalu kejatuhan setetes atau 2 tetes teh manis. Apakah merubah warna airnya? Iya merubah, tapi perubahannya sedikit.
orang tetap menyebutnya ini air putih atau air mutlak. Maka apakah hukum bersuci dengan air tersebut? Ya tetap boleh, tohur, suci mensucikan. Nah, bedanya dengan air najis, kalau dia berubah sifatnya, meskipun perubahannya sedikit, maka langsung dihukumi najis. Ya, itu air yang kathir, air yang 2 kullah atau lebih jika tertimpa najis. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi. Dan 2 kullah itu kalau hitungan lama yaitu 500 ritel Baghdadi takriban fil asah, lebih kurang. Makanya takriban itu kan berarti lebih kurang, lebih sedikit atau kurang sedikit nggak apa-apa. Kenapa kok disebut Baghdad? Kenapa pakainya hitungan Baghdad? Karena saat itu ibu kota kaum muslimin adalah Baghdad. Dan karena kita tahu siapa Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin itu hidupnya pada periode Abbasiyah. Dan Abu Suja juga hidup di masa Bani Abbasiyah yang saat itu ibu kotanya adalah Baghdad. Ya, Baghdad. Makanya hitungannya pakai hitungan Baghdad karena saat itu ibu kota kaum muslimin berada di Baghdad di bawah kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah yang berkuasa tahun 750 Masehi sampai 1257 Masehi. Nah, itu sejarah Islam ya. Dari sini bahasnya. Baik. Kemudian fihima wal qullatani khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil asah fihima waritul Baghdadi indan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asbaq dirham. Ya, ini kita skip aja karena ini hitungan kuno, hitungan model zaman dulu. Ya, kalau dilihat di itu tuh ada itu ya. Di mana? Di catatan kaki itu diketahui di situ ya kira-kira 2 kullah itu ya 191 ya 191,25. Naam. Itu kira-kira 2 kullah itu. Tapi ada yang mengatakan juga 216 liter. Ya, ada yang mengatakan 216 liter. Maka kita ambil jalan tengah aja. 2 kullah itu kira-kira berapa? Takriban 200 liter. Kurang sedikit nggak apa-apa, lebih sedikit juga tidak mengapa. Baik. Kemudian wa tarakal musannifu qisman khamisan. Musannif ya ini Abu Suja itu lupa, bukan lupa sih, ya meninggalkan penyebutan jenis air yang kelima. Apa itu jenis air yang kelima? Wa huwal ma'ul mutahhirul haram. Air yang suci mensucikan tapi haram digunakan. Nah, jadi berarti ini termasuk air tohur. Jadi kalau kita bikin diagram atau tanda panah tasjir gitu ya, air tohur itu ada 3. Pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, dan yang ketiga adalah air yang haram untuk digunakan. Ya, air mutlak kan itu tidak makruh digunakan. Air musyammas makruh digunakan. Nah ini air tohur tapi haram digunakan. Yaitu apa? Kal wudu'i bima'in maghsub. Berwudu dengan air hasil curian. Au musabbal lisyurb. Atau air yang diwakafkan untuk minum saja. Kayak misalnya kalau di masjid kita sering lihat ada air galon atau apa ada disediakan apa tuh namanya ya air untuk minum lah di masjid sama panitia masjidnya atau DKM masjidnya. Nah kita mau wudhu nggak ada air, misal nih mau wudhu nggak ada air di masjid itu air mati, tapi kita melihat oh itu ada dispenser. Boleh nggak kita wudhu pakai air dispenser tadi? Nggak boleh, karena orang yang mewakafkan itu, mewakafkan air dispenser tadi, diwakafkan niatnya untuk ngasih minum jamaah, untuk minum.
Kalau seperti di Masjidil Haram, apakah tidak boleh kita pakai wudhu dengan air zam-zam? Di mana dulu air zam-zamnya? Kalau air zam-zam yang disediakan di kiri kanan itu, ya itu kan memang disediakan ada dispensernya, ada yang dingin, ada yang hangat kalau saya tidak salah, ada yang biasa. Terus ada gelas. Kalau kita wudhu pakai air itu, ya jangan. Kenapa? Karena itu disediakan untuk minum. Tapi kalau mau wudhu dengan air zam-zam yang ada di keran, itu boleh. Ya, karena itu berwudu dengan air zam-zam, bersuci, wudu, bahkan mandi dengan air zam-zam, itu tidak apa-apa, boleh, tidak makruh. Yang makruh adalah istinja pakai air zam-zam, nah itu baru makruh. Tapi waktu saya umroh 2018 itu kan lihat ya, kalau dalam masjid sudah masuk areal masjid, dekat orang sholat, itu disediakan gelas sama ya dispenser, kayak dispenser gitulah, bulat, tabung bulat gitu. Itu bisa dingin, bisa biasa. Memang itu untuk minum. Ya, untuk minum kan? Ya, itu untuk minum. Nah, itu jangan dipakai buat berwudu karena memang disediakan oleh Masjidil Haram untuk minum. Kalau mau wudu itu bisa agak ke belakang dikit. Itu biasanya pakai keran. Bentuknya keran. Nah, memang orang juga ambil minum di situ, tapi di situ bentuknya keran. Nah, mungkin di situ mungkin lebih boleh mungkin boleh untuk pakai untuk berwudu. Ya, karena kalau mau wudu lagi ke hammam itu jauh. Ya, jauh ya. Baik. Dan itu ada masyakoh. Atau kita siasati, kita bawa air aqua kecil sedikit atau botol aqua kecil, kita tenteng. Kita tenteng nanti kalau pas lagi tawaf batal misalnya, kan tawaf harus suci ya, nggak boleh tawaf dalam keadaan berhadas. Lagi tawaf, kemudian kita batal kentut saat tawaf, kita keluar. Pakailah air aqua tadi yang sedikit tadi untuk wudhu. Karena airnya dikit, kita pakai untuk rukun-rukun saja. Wajah sekali, ya, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, mengusap kepala sekali, ya. Kemudian kaki. Berarti wudhunya tidak sah atau bagaimana, Ustadz? Nih. Jadi berwudhu dengan air yang haram itu sah tapi berdosa. Ya, sah tapi berdosa. Sebagaimana saya ke masjid pakai koko ini. Ini koko hasil nyolong. Ya, koko hasil nyolong punya teman saya. Maka koko saya ini kan hasil curian. Saya pakai sholat. Apakah sholat saya sah? Sah. Tapi saya berdosa. Kenapa berdosa? Karena ya nyolong. Begitu pula berwudu dengan air yang haram seperti air yang dicuri. Itu mencurinya yang haram. Tapi airnya tetap statusnya suci, mensucikan. Maka wudhunya sah, dipakai buat sholat juga sah. Tapi dia terkena dosa apa? Dosa mencuri tadi. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada tambahan sedikit permasalahan di luar yang disebutkan oleh musannif. Yaitu bagaimana kasusnya kalau selain air. Cairan selain air. Seperti madu, susu, minyak zaitun. Ya. Atau teh, kopi, pokoknya cairan, ma'ya selain air. Itu dalam mazhab Syafi'i ada dhabit hukmul ma'i'at kal ma'il qalil. Hukmul ma'i'at kal ma'al qalil. Semua hukum cairan selain air itu dihukumi seperti air yang sedikit. Maksudnya bagaimana? Air yang sedikit, kalau tertimpa najis, maka auto najis. Selama najisnya bukan najis yang dimaafkan, sebagaimana yang disebutkan barusan. Nah, begitu pula cairan selain air, tertimpa najis, baik dia sedikit maupun banyak, maka dia ternajisi. Ya, misal ada galon isinya susu, atau ada tong isinya susu atau madu misalnya, atau minyak zaitun atau apalah. Nah, ternyata tong tadi kejatuhan tikus. Nah, kejatuhan tikus dan tikusnya mati jadi bangkai. Nah, tikus kan
najis bangkainya, dan tikus itu bangkainya tidak dimaafkan. Maka apa hukum air cairan susu yang ada di tong tadi? Misalnya di tong tadi susunya jumlahnya 400 liter. Banyak. Ya, 2 kulah pasti, 2 kulah lebih malah itu. Tapi karena dia bukan air, maka dia dihukumi seperti air yang sedikit. Maka kalau ada tong berisi susu atau berisi minyak, ketimpa atau berisi yang lain selain air, kemudian ada di sana bangkai, maka dia langsung ternajisi. Itu kaidah dhabit fikhinya, hukmul ma'i'at kal ma'il qalil. Hukum cairan yang lain selain air itu hukumnya seperti air yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu singkat pembahasan tentang air najis. Air najis ini sahal, gampang. Di antara 3 jenis air, air mutlak, air tohur, air tahir, dan air najis, yang paling gampang itu air najis. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan juludul dibagh atau juludul maitah. Taib faslun. Wa juludul maitati tathuru bid-dibagh illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Dan kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak kecuali dua bangkai, yaitu kulit bangkai bangkai anjing dan bangkai babi. Wa ma tawallada minhuma, atau yang diperanakkan dari keduanya atau salah satunya, dan tulang bangkai kemudian bulunya itu najis kecuali manusia. Penjelasannya, faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisah wa ma yathur minha bid-dibagh wa ma la yathur. Ya, ini pembahasan tentang sesuatu atau benda yang najis, wa ma yathuru minha bid-dibagh, dan apa yang bisa disucikan dengan cara disamak dan apa yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ya. Jadi tadi kita sebutkan semua bangkai itu najis kecuali 3, manusia, ikan, dan belalang. Kemudian disebutkan pula di sini di matan, semua kulit bangkai itu bisa disucikan. Tathuru juludul maitah idza dubighat. Semua kulit bangkai bisa disucikan kecuali kulit anjing dan kulit babi. Itu tidak bisa disucikan. Karena najis anjing dan babi itu najisnya dia sejak hidup saja sudah najis gitu. Sejak dia hidup itu sudah dihukumi najis, apalagi ketika sudah menjadi bangkai. Wa juludul maitah kulluha. Kulluha. Ini am. Semua bangkai, kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Baik bangkai hewan yang boleh dikonsumsi maupun yang tidak boleh dikonsumsi. Bagaimana cara kaifiyahnya? Maka disebutkan berikutnya kaifiyah. Tata cara menyamak. Pertama, an yunza'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bisyai'in hirrif. Yunza' dicabut atau dihilangkan sisa-sisa lemak atau sisa-sisa daging yang menempel di kulit itu, yang bisa membuatnya berbau busuk, yu'afinuhu. Kalau kita bersihkan itu, nanti kulitnya itu bisa berbau busuk. Karena tadi lemak-lemaknya masih ada, daging-dagingnya masih nempel sedikit, dan darah-darah yang ada masih ada. Itu dihilangkan.
yunza, karena kalau nggak dihilangkan bisa yu'affinuhu, bisa nanti baunya bau busuk. Nah, menghilangkannya pakai apa? Dikatakan oleh beliau, bisyai'in hirrif, sesuatu yang menyengat atau yang pedas di lidah. Ya, yang kalau kayak kita makan apa berarti itu kalau pedas? Kayak kita makan jeruk nipis. Kalau kita jilat ya jeruk nipis itu langsung gitu, kaget lidah kita begitu. Itu dia hirif tuh itu. Seperti apa contohnya? Ka'afsin, ya, delima atau tadi lemon, ya, yang dia itu pedas di lidah, membuat lidah kita kaget kalau mengecapnya. Walau kana al-hirrifu najisan, meskipun hirrif tadi, benda hirrif tadi najis. Seperti zarqi hamam. Zarq itu kotoran burung. Zarqi hamam, kotoran burung. Jadi ad-dibagh, ya, menyamak itu kan termasuk wasilah toharoh, ya, termasuk wasilah toharoh sebagaimana air, tanah, dan batu. Nah, bedanya dalam menyamak kulit bangkai itu material yang dipakai boleh material yang sifatnya najis. Selama tadi dia hirif. Kita mau mensucikan kulit bangkai, tapi dengan benda najis. Bisa. Syaratnya tadi dia harus sesuatu yang menyengat atau yang pedas di lidah. Kafa fid dabghi. Bisa dipakai untuk menyamak. Bisa untuk mengangkat sisa-sisa lemak atau sisa-sisa daging yang ada di kulit bangkai tersebut. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Kulit bangkai anjing dan babi itu tidak bisa disamak kapanpun, nggak bisa. Atau yang diperanakkan dari keduanya, atau salah satunya. Ya, ini saya nggak tahu, saya sepertinya tidak ada, ya. Maksudnya kalau anjing dikawinkan dengan babi, ya itu, ya. Itu nanti kan lahir misalnya, kalau ada, tapi saya nggak tahu, nggak pernah ada kayaknya. Anjing dikawinkan dengan babi, kemudian lahirlah anak dari keduanya, maka anak dari anjing atau anjing dan babi tadi itu dihukumi najis sama seperti orang tuanya. Atau salah satunya, babi dikawin silang dengan sapi misalnya, atau anjing dikawin silang dengan kambing misalnya. Kemudian lahirlah anaknya. Maka anaknya ini juga dihukumi najis ain yang tidak bisa kulitnya untuk disamak. Karena dikatakan di situ kecuali kulit anjing dan babi atau yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya ma'a hayawanin tahir, jika dikawinkan dengan hewan yang suci seperti kambing, sapi, dan yang lainnya. Fala yathuru bid-dibagh, maka tidak bisa disucikan kulitnya dengan cara disamak. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun. Nah, bangkai itu yang najis apanya? Apakah hanya kulitnya saja? Tidak. Ya, bangkai itu al-maitatu najisatun bi jami'i ajzaiha. Yang namanya bangkai, semua bangkai najis kecuali 3 tadi kan. Nah, yang najis apanya? Semuanya, seluruhnya. Seluruh tubuhnya itu najis kalau sudah menjadi bangkai. Tulangnya,
Wa azmul maitah, tulangnya maupun sya'ruha, kulitnya, ya, maka dihukumi najis. Wa kadzal maitatu aidan najisah. Nah, bangkai sendiri itu najis. Akan tetapi bagian yang bisa disucikan dari bangkai adalah kulit. Kulitnya ini bisa disucikan. Meskipun dari hewan yang tidak boleh kita konsumsi, seperti kulit singa, kulit harimau, kulit ular misalnya. Kalau dia sudah menjadi bangkai, kulitnya bisa kita ambil dan kita samak, maka menjadi suci. Ketika sudah suci, bisa kita pergunakan untuk memproduksi barang. Seperti membuat sepatu kulit, tas kulit, sabuk kulit, dan lain-lain. Wa urida biha. Dan yang dimaksud dengan bangkai di sini apa? Apa itu bangkai? Az-zailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yaitu hewan yang mati, yang hilang nyawanya tanpa sembelihan yang syar'i. Apa maksud sembelihan yang syar'i di sini? Yaitu sembelihan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Ya, berarti kalau sembelihan non-muslim yang bukan ahli kitab, itu statusnya tetap bangkai, haram untuk dimakan. Sedangkan sembelihan ahli kitab itu boleh untuk dikonsumsi. Fala yustathna hina idin janinul mudzakkah idza kharaja min batni ummihi maitan. Maka ya tidak dikecualikan jika kita menyembelih hewan yang lagi hamil, kemudian dalam ketika sembelih sapi yang lagi hamil, kemudian janinnya pun ikut mati di dalam perut ibunya itu, maka hukumnya suci. Ya, hukumnya suci seperti induknya, karena induknya kita sembelih secara syar'i, maka dia termasuk hewan yang suci, boleh dikonsumsi, tidak najis karena bukan bangkai. Karena bangkai adalah kalau dia mati tanpa sembelihan yang syar'i. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau hewan tadi disembelih dengan cara syar'i, maka statusnya bukanlah bangkai tapi suci. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Nah, ini teks hadis ya. Karena sembelihan si janin tadi itu ikut sembelihan induknya. Wa kadza ghairuhu minal mustathnayat al-madhkurati fil mabsutat, dan begitu pula yang lainnya yang dikecualikan dalam masalah ini itu disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tebal. Baik. Thumma istathna min sya'ril maitati qaulahu illal adami. Ya, illal adami, kecuali manusia. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Tidak hanya kulitnya atau tidak hanya rambutnya saja manusia itu suci, tapi seluruh tubuh manusia itu suci. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Manusia bangkainya suci. Meskipun dia non-muslim, bangkainya suci. Tidak hanya rambutnya saja atau kulitnya saja, tapi seluruhnya. Seluruh tubuh manusia yang sudah wafat itu dihukumi suci. Jadi dari sini kita menemukan beberapa dhabit ya. Beberapa dhabit fiqhi. Satu tadi ya, al-maitatu najisatun. Kulluha najisah illa samak illal adami was samak wal jarad. Semua bangkai itu dihukumi najis kecuali manusia, ikan, dan belalang. Kemudian dhabit yang kedua adalah al-maitatu najisatun bijami'i ajzaiha. Itu semua yang namanya bangkai najis. Mana yang najis? Seluruhnya. Kulitnya, rambutnya, tulangnya, dan yang lain sebagainya. Ya. Dan dhabit yang ketiga, dhabit fiqhi yang ketiga adalah tathuru juludul maitah idza dubighat.
ya, berdasarkan hadis Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Semua kulit yang disamak, kulit bangkai yang disamak, maka dia suci, menjadi suci. Jadi semua kulit bangkai ketika dia disamak maka menjadi suci, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Jadi kita ada 3 dhabit di sini ya dalam permasalahan menyamak. 6. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah faslun. Taib. Sedikit tambahan dari terkait pembahasan tentang dibag tadi. Itu dalam kitab Al-Imta' disebutkan syarat menyamak itu ada 3. Pertama, dihilangkan fadolatnya tadi. Ya, fadolat itu lemak atau darah atau daging-daging yang masih menempel dengan benda hirif. Kemudian yang kedua, an yatiba nafsal jildi, ya, kulitnya itu setelah disamak dibersihkan, dicuci lagi. Kenapa dicuci lagi? Karena tadi menyamak itu boleh dilakukan dengan benda yang najis seperti kotoran burung. Maka setelah kita samak, kita bersihkan kulit-kulit yang tersisa atau daging atau lemak yang tersisa dengan benda hirif. Setelah bersih, kita cuci. Setelah kita cuci, an yakuna masiruhu bihaitsu law naqa'a fil ma lam yu'addu ilaihi al-fasad wan natat. Nah, tanda samak kita itu berhasil. Tanda menyamak kita itu sukses adalah kulit yang sudah disamak tadi. Coba kita masukkan ke dalam air. Kita rendam dalam ember misalnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Apakah nanti kulit itu akan berbau lagi? Atau tidak? Berbau busuk atau tidak? Kalau dia tidak berbau busuk, maka berarti menyamaknya sukses. Kulitnya sudah dihukumi sebagai kulit yang suci. Kalau dia masih berbau busuk, berarti menyamaknya belum sempurna, harus diulang lagi. Baik. Itu tambahan terkait dengan menyamak. Kemudian, faslun. Ini pembahasan tentang bejana. Ya. Wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairiha minal awan. Dan tidak diperbolehkan seseorang menggunakan bejana emas dan perak dan boleh menggunakan bejana selain keduanya. Faslun. Fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Penjelasan bejana mana yang boleh kita gunakan dan mana yang diharamkan. Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dzahab wal fiddah. Maka disebutkan wa bada'a bil awwal. Ya, wa bada'a bil awwal. Yaitu apa yang bil awwal? Yaitu yang haram, yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan fi ghairi darurah. Dalam keadaan yang tidak darurat. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dalam keadaan darurat boleh menggunakan bejana tersebut, bejana emas dan perak. Karena kaidah fikih ad-darurat tubihul mahdhurat. Tapi selama dalam keadaan normal itu tidak diperbolehkan baik bagi laki-laki atau perempuan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. La fi aklin. Tidak boleh menggunakannya untuk makan. Piring misalnya. Wala fi syurbin. Atau untuk minum. Wala fi ghairihima. Atau dalam penggunaan yang lain. Jadi penggunaannya mutlak haram. Untuk apapun tidak boleh. Baik untuk makan, baik untuk minum, untuk mencuci baju, untuk mandi, untuk dan yang lain lah. Pokoknya segala bentuk penggunaan terhadap bejana emas dan perak tanpa dalam keadaan darurat itu diharamkan.
Wa yahrumu wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah. Sebagaimana diharamkan penggunaannya dari yang telah disebutkan, yaitu untuk makan, untuk minum, dan yang lainnya, maka haram juga ittikhadz. Apa itu ittikhadz? Ittikhadz itu menyimpannya. Min ghairi isti'mal, meskipun tidak dipakai. Fil asah, menurut pendapat yang paling asah. Nah, kalau kita menemukan kalimat dalam fikih Syafi'i itu fil asah, berarti di sini ada khilaf. Khilafnya kenceng, kuat. Beda kalau kalimat wa fis sahih. Nah, kalau kalimat fis sahih itu khilafnya dhaif. Kalau kalimat fil asah berarti lawannya sahih. Kalau fis sahih lawannya dhaif. Nah, di sini ada khilaf yang kuat di kalangan Syafi'iyah. Tapi yang paling asah dan ini yang mu'tamad dalam madhab, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram, maka menyimpannya juga haram. Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu, itu kaidahnya. Apa yang diharamkan untuk dipakai, untuk dipergunakan, haram juga untuk disimpan. Wa yahrumu aidan isti'malul ina al-matli bi dhahabin aw fiddah in hasala min at-tila'i syai'un bi 'ardihi 'alan nar. Haram juga menggunakan benda atau bejana yang dilapisi oleh emas. Jadi dia bukan emas murni tapi lapisan. Al-matli, yang dilapisi oleh emas atau perak. Yang haram bagaimana? In hasala minat tila syai'un bi'ardihi 'alan nar. Yang mana kalau lapisannya itu tebal. Artinya kalau ada gelas dilapisi emas tebal. Lapisannya banyak. Kalau kita dekatkan ke api atau kita panaskan di api, maka lapisan itu bisa mencair, alias banyak. Karena banyak jadi dia mencair lepas dari gelas tersebut. Nah, kalau lapisannya tebal atau lapisannya banyak, ya maka haram juga. Sedangkan kalau lapisannya itu sedikit, maka itu tidak mengapa. Alias karena tipis ya, lapisannya sedikit, tipis, kita coba dekatkan ke api, maka tidak meleleh dia, tidak terpisah dari gelasnya. Karena lapisannya sedikit, maka seperti itu tidak mengapa. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ghairi dhahab wal fiddah. Nah, bagaimana menggunakan bejana selain bejana emas dan perak? Boleh, yajuz. Ya. Meskipun terbuat dari material yang statusnya lebih mahal daripada emas dan perak, seperti ya minal awani an-nafisah, dari bejana yang terbuat dari material yang nafisah, yaitu yang mahal, bernilai tinggi. Seperti apa? Kainai yakut, bejana yang terbuat dari yakut, mutiara misalnya, atau intan berlian. Ya. Boleh, tidak masalah. Karena yang diharamkan cuma emas dan bejana emas dan perak. Wa yahrumul ina'ul mudabbab. Haram juga menggunakan ina yang mudabbab. Mudabbab itu apa? Yang ditambal. Ada gelas, kemudian bolong. Bawahnya bolong atau atasnya pecah. Jadi dia bentuknya nggak bagus lagi. Nah, mau kita tambal supaya bagus. Kita tambal pakai tambalan emas atau tambalan perak. Itu hukumnya bagaimana? Itu ada rincian. Wa yahrumul ina al-mudabbab bi dabbatin fiddah kabirah urfan lizinah. Nah, kalau dia tambalannya itu adalah perak. Peraknya ini besar lizinah. Tambalannya itu besar. Dan tambalannya itu dari perak dan dia ditambal untuk hiasan saja, bukan untuk hajah, untuk tambalan dari perak dan untuk zina, untuk hiasan. Maka apa hukumnya?
haram juga. Fa in kanat kabirah lil hajah. Nah, bagaimana kalau tambalannya terbuat dari perak dan ukurannya besar, tapi karena hajat, karena mungkin gelasnya itu lubangnya gede, pecahnya besar, sehingga perlu ditambal dengan ukuran perak yang besar. Tapi karena ada hajat, ya, maka apa hukumnya? Jazat ma'al karohah, artinya makruh. Bagaimana kalau tambalannya itu perak shaghirah urfan lizinah? Secara uruf dia kecil, tapi untuk hiasan, bukan untuk hajah. Maka juga makruh, kurihat, sama-sama makruh. Nah, yang terakhir, auli hajah fala tukrah. Kalau dobahnya atau tambalan peraknya itu kecil, dan untuk hajah, ada hajah di situ, karena untuk menambal gelas yang pecah tadi, tapi kecil ukurannya, maka fala tukrah, mubah, boleh. Nah, jadi ada 4 rincian nih kalau bejananya ditambal dengan tambalan perak. Kalau kabirah lizinah, besar dan untuk hiasan saja, bukan ada hajat di situ, maka haram. Kalau kabirah lil hajah, besar dan untuk hajat, maka itu makruh. Shaghirah lizinah, kecil dan untuk perhiasan, untuk hiasan, bukan untuk hajah, makruh juga. Dan yang terakhir, shaghirah lil hajah, kecil tapi memang karena ada hajat di situ, maka mubah. Ini kalau tambalannya terbuat atau ya tambalannya itu perak, terbuat dari perak untuk menambal bejana. Nah, bagaimana kalau tambalannya emas? Amma dhabbatuz zahab. Kalau tambalannya itu adalah terbuat dari emas, fatahrumu mutlaqan. Secara mutlak diharamkan. Tidak ada rincian. Tidak ada rincian. Mau kecil kek, mau besar kek, mau lizinah kek, atau mau lil hajah, mutlak haram. Sebagaimana yang dikuatkan, disahihkan oleh Imam An-Nawawi, dan ini yang berdapat yang mu'tamad dalam madhab, wallahu a'lam bissawab. Gimana tadi pertanyaannya? Ustadz, kalau memasang gigi dengan emas atau perak, atau menambal gigi dan dalamnya bahannya ada perak, hukumnya bagaimana? Kasus ini dulu diterapkan dokter gigi, kemudian saat meninggal harus dilepas tambalan gigi yang dicampur dengan bahan. Wallahu alam, ya. Ini kalau untuk nambal yang ada di tubuh itu dibolehkan. Sebagaimana itu sahabat Nabi, kan ada sahabat Nabi itu yang pernah ikut perang, kemudian hidungnya itu kena sabetan pedang sehingga bolong. Ini bagian itu hilang nih. Bagian hidungnya itu kena pedang sehingga ini hilang. Nah, ini kan dia kasihan kan. Nah, kemudian dia tutup, dia tambal hidungnya ini dengan perak pertama. Ternyata bukannya malah bagus, tapi malah tambah parah. Karena semakin membuat kulitnya itu rusak gitu, malah berbau. Maka dia mintanya kalau diganti dengan emas gimana? Boleh sama Nabi, dibolehkan sama Nabi. Jadi di hidungnya ini, hidungnya adalah hidung emas, terbuat dari emas. Maka itu tidak masalah. Maka ini bisa kita sambungkan, kita kiaskan kalau pakai gigi emas, ya. Gigi emas itu tidak masalah kalau itu di tubuh, ya, karena memang ada contohnya dan Nabi membolehkan sahabat yang hidungnya itu hilang setengah karena perang itu ditambal, ditutup dengan emas. Allahu a'lam. Kemudian tadi apa tadi? Kita sebagai pengrajin bejana dapat custom bejana tapi dari perak dan digunakan oleh orang kafir. Apa hukum menerima orderan itu, Ustadz? Ada. Apa ya?
Apakah sama dengan kasus pembuat roti atau pengrajin roti menerima orderan dari non-muslim, kemudian dituliskan di situ, tolong dituliskan di kue tadi Merry Christmas misalnya. Ya, sama nggak dengan itu? Kira-kira sama nggak? Sama ya. Karena kita punya kaidah dalam usul fikih itu orang kafir itu juga mukhatabuna bi furu'is syariah. Al-kufar mukhatab, orang kafir itu juga terkena furu' syariat. Orang kafir itu juga terkena perintah sholat. Cuman dia masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu. Orang kafir juga terkena perintah puasa. Cuman syaratnya dia masuk Islam dulu. Jadi ulama menyebutkan karena berdasarkan kaidah fikih ini, yaitu al-kuffar mukhatabun bi furu'is syariah, orang kafir juga terkena khitab furu' syariat. Maka kalau di bulan Ramadan itu sejatinya tidak boleh kita menawarkan minum kepada orang kafir. Kenapa? Karena sejatinya mereka juga terkena kewajiban puasa. Cuman mereka masih kafir, maka nggak sah puasanya, harus masuk Islam terlebih dahulu. Maka dari sini, wallahu a'lam bishawab, kalau kita kiaskan dengan kasus-kasus tadi, ya kalau dapat custom, ya, itu tidak boleh berarti. Karena bagi kita tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Maka hal ini juga berlaku bagi orang kafir. Berlaku bagi orang kafir. Kecuali dalam khomer. Masalah khomer itu lain lagi nanti. Masalah khomer itu, kalau khomer itu orang kafir meyakini dalam akidah mereka itu diperbolehkan. Nanti ada khomer itu, nanti ada yang khomer muhtaram dan khomer ghairu muhtaram nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mau izin tanya Ustadz? Oke, Mas Justin, monggo. Ustadz bilang ada kaidah fikih yang mengatakan kurang lebih bahwa yahrumu istimaluhu Ya. Jadi menggunakannya haram digunakan, itu juga haram disimpan, ya. Ya, betul. Nah, kalau ini kita statusnya muslim tapi ada yang non muslim kayak saudara nginep di kita, tinggal di kita, terus kita nyimpan minuman keras, khamar, dalam kulkas. Kita nyimpan. Ya, kita nyimpan, tapi bukan kita nggak beli, kita nggak make. Itu gimana, Ustadz? Ya, pasti saya ini sering mengalami yang kayak gini, Ustadz. Oh, begitu. Iya, ya bisa. Maksudnya nanti ada saudara datang, ya ini mau minum atau bagaimana itu, Ustadz. Jadi konteksnya saya tidak membeli, saya tidak memakai, tapi tersimpan dalam kulkas saya. Itu kok bisa tersimpan, gimana ceritanya itu Mas Justin? Kok bisa tersimpan? Dari mana asal muasalnya itu? Ya, misalkan mereka suka bawa. Oh, mereka yang bawa. Mereka yang bawa, iya, betul. Terus disimpan di kulkas kita? Iya, disimpan di kulkas kita. Itu gimana? Ya maksudnya belum sih, saya ini jaga-jaga, kemungkinan nanti ada gitu loh. Karena di kami itu kan biasa, misalkan orang mau datang, mau makan malam sama kita, dia bisa aja bawa botol wine, bisa aja bawa botol bir, tapi untuk diminum antara mereka gitu loh. Itu gimana Ustadz kalau misalkan dia pergi, udah gitu disimpan di kulkas saya. Masya Allah, baik sekali Anda Pak Justin. Oh enggak, belum tentu. Baik. Nah ini berarti mungkin itu dia nitip. Itu nitip ya. Ya, dia datang bertamu, teman kita nih non muslim bertamu ke rumah kita mau makan apa gitu ya, selamat kita undang buat makan malam gitu ya. Mereka bawa homer. Homer. Kemudian bilang, nitip ya, nitip di kulkas ente gitu, nitip di kulkas ente, besok saya ambil lagi. Nah ini hukumnya bagaimana? Ini kan bukan milik kita, dan ini titipan orang. Oh, titipan orang karena tidak milik kita. Oh iya. Dan tadi nanti akan kita, insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas, ada namanya khomer itu khomer muhtaram dan khomer ghairu muhtaram.
Nah, khomer muhtaram itu artinya muhtaram tidak boleh kita buang, tidak boleh kita hancurkan. Beda dengan khomer ghairu muhtaram, itu boleh kita hancurkan. Nah, kasusnya itu nanti di situ nanti. Jadi ini kan orang non muslim itu meyakini mereka boleh minum khamr, asalkan kalau di negara muslim nggak boleh mereka edarkan ke tengah-tengah masyarakat muslimin. Tapi kalau kasusnya seperti yang disebutkan oleh Mas Justin tadi, dia nitip dan itu kan barang dia berarti. Ya. Oh, Kalau jadi kita- bisa aja itu statusnya ghair muhtaram. Ya, kalau itu berarti kan muhtaram berarti kasusnya. Khamr yang memang punya orang kafir, yang punya dia. Bagi mereka minum nggak apa-apa. Kalau kita ya nggak boleh. Nah, kan itu punya dia nih. Dia kan berarti numpang nitip ceritanya di rumah kita, di Masya kulkas. Allah. Ya sudah. Masya Allah. Kalau kita bisa menolak dengan halus, maka Lebih lebih baik. bagus. Mohon maaf. Ya, lebih baik. Oke, iya. Mohon maaf Mas, ya, bro, ya jangan. Ya. Ente taruh di mana kek, tapi jangan di sini. Ya. Oh, Saya bawa nggak bisa. aja gitu loh. Bawa aja. Gitu. Iya. Bawa aja. Kalau bisa begitu maka lebih afdol. Tapi Nah, kalau ini lebih kepada ini bukan dia pergi, Mak. Jadi misalkan ada saudara datang dari Kanada mau nginap gitu. Jadi dia itu tetap berada di rumah saya, tapi dia menyimpan sesuatu di kulkas saya. Iya. Tapi masih ada orangnya kan? Orangnya masih ada. Nah, ya. Nggak apa-apa. Itu ya dia nitip gitu. Ya, jangan pula Nah, kita. Masya Allah. Makasih ya Ustaz Jazakumullah. Itu sudah jelas bagi saya. Kemudian kalau yang kedua, kalau boleh nambah. Ya, Nah, betul. orang Muslim tapi masih suka minum. Khomer. Ya, betul. Masih ada yang kayak gitu. Itu kalau dia membawa minuman ke rumah kita, terus dia taruh di kulkas. Ini belum terjadi loh. Ini belum terjadi. Cuman saya kepikiran bisa saja. Nah, itu bagaimana? Nah, berarti kasusnya beda tadi. Kalau yang non muslim yang bawa khomer, ya itu namanya khomernya muhtaram. Artinya tidak boleh kita hancurkan karena memang bagi mereka halal. Tapi kalau itu orang Islam, muskilah ini. Muskilah dia berarti muslim yang fasik berarti melakukan dosa besar. Betul. Nah, maka kalau kita tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menghancurkannya, ya kita nasihatin atau bilang jangan dibawa khamr ini, buang, ente yang buang. Tapi kalau kita punya power nih, bisa kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya udah ini buang aja, kita yang hancurin. Karena ini jelas yang minum muslim nggak boleh, orang Islam nggak boleh minum khamr, dan kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya sah-sah saja bilang, maaf, ente muslim, itu jangan dibawa ke rumah saya, jangan diminum di rumah saya. Bukan sah lagi, harus. Harus, baik, ya. Siap. Gitu, makasih ya Ustaz, jazakumullah. Wa'iyyakum. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Oh ya, apa Ustadz tadi bedanya dhabit fikih dengan masail fikih? Bukan, tadi saya sebut dhabit dengan kaidah fikih. Kalau dhabit itu hanya berlaku di bab tertentu saja. Seperti tadi contohnya, kullul maitat najisah illal adami wassamak wal jarad. Semua bangkai itu najis kecuali manusia, ikan dan belalang. Ini kan hanya berlaku untuk bab najis aja. Dan tidak masuk ke bab sholat, nggak masuk ke bab puasa, enggak. Tapi kalau kaidah ini dia cakupannya luas, tidak hanya dalam satu bab saja. Seperti contohnya apa? Ya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini kaidah ini. Perkara yang darurat itu membolehkan seseorang mengkonsumsi yang haram. Ini bisa masuk ke berbagai bab. La darara wa la dirar. Nah, itu kalau kaidah. Itu bedanya antara kaidah dhabit dengan masail fikih atau dengan kaidah fikih. Kalau menyentuh anjing babi dalam keadaan sama-sama kering, apakah hukum najis di situ? Enggak, kalau tangan kita kering, anjingnya kering, kita sentuh, maka tangan kita tidak ternajisi. Tapi kalau salah satunya basah, kulit anjingnya basah atau tangan kita yang basah, kemudian kita sentuh anjing tadi, maka tangan kita terkena najis mughalladhah. Ya. Itu nanti di najis pembahasannya itu, insya Allah. Berarti beda ya Ustadz, kenajisan antara kulit dan liur anjing dan babi, beda pula. Nggak ada bedanya. Ya,
Yang namanya anjing dan babi itu najis dan najisnya mughalladzah, mau liurnya, kulitnya, ya, kencingnya, kotorannya itu terhitung najis mughalladzah. Dan cara mensucikannya yaitu cara mensucikan najis mughalladzah. Karena anjing dan babi itu statusnya najis berat. Ya, nanti akan bahas lebih detail itu pembahasan anwa'un najasat, jenis najis yang 3 itu, najis mutawasit, najis mukhaffafah, mutawasitah, dan mughalladzah, dan bagaimana cara mensucikannya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada. Oke. Mau nanya Jarod, Ustaz. Jarod. Oh ya, kenapa tadi? Kalau sama kan tadi berlaku untuk hewan yang di air ya. Kalau Jarod berlaku juga nggak selain belalang, Ustaz? Kan ada kayak laron, kemudian ada apa ya, sejenisnya kayak kungkang gitu. Kalau di saya tuh sejenis belalang. Sama tidak ya? Kalau dia masih artinya masih sebangsa belalang. Walau alam ya, yang saya dengar dari penjelasan beberapa syekh itu ya, Jarod itu ya belalang. Tidak bisa dikiaskan ke yang lain. Jadi kalau dia masih wangsa belalang, apa contohnya wangsa belalang? Contohnya apa? Itu ya, cancorang ya? Apa? Cancorang. Capung kali Ustaz. Apa tuh yang kayak begini itu apa? Capung. Kangkung. Capung Ustaz. Yang kayak begini tangan itu apa namanya? Belalang sembah. Belalang sembah. Itu kan belalang. Ya, itu kan belalang. Capung bagaimana? Ya nggak masuk belalang berarti. Tidak masuk kategori belalang. Ya, jadi yang belalang, jadi yang sebangsa dengan belalang. Belalang biasa sama ya itu tadi. Ya, belalang sembah itu. Maka kategorinya belalang. Sedangkan capung, apa lagi? Kangkung, Ustaz. Kungkang. Kungkang di saya. Apa itu? Belalang, Ustaz. Ini yang sering dimakan malah, kungkang itu. Sering dimakan. Saya nggak tahu bentuknya malah. Kalau dia masih sebangsa belalang ya maka termasuk kategori belalang. Ya. Laron nggak termasuk berarti Ustaz ya? Nggak masuk laron. Beda berarti. Itu nggak bisa dimakan itu. Nggak masuk berarti laron. Nah, ada tempat tertentu itu makan laron. Ustaz. Tapi ya suka digoreng kan? Ini betul. Bikin peyek laron. Digoreng laron ya, Masya Allah. Ingin izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo. Siapa ini? Mas siapa? Rahman, Ustaz. Naam, fadhal. Dari penjelasan tadi kan ada beberapa yang disebutkan statement atau statement oleh pengarang gitu, Ustaz. Seperti hukum cairan selain air, seperti air yang sedikit gitu, Ustaz ya. Kalau kita menjelaskan kepada orang lain, mungkin butuh dalil, Ustaz gitu. Jadi ada dalil khususnya, Ustaz. Ayo. Kemudian yang kedua seperti bangkai najis, semua bangkai najis kecuali bangkai belalang, ikan dan seterusnya. Dalilnya ada enggak, Ustaz gitu? Oh gitu. Baik. Ada satu lagi, Ustaz, yang terakhir ini tentang menyamak tadi, boleh dengan kotoran burung itu. Dalilnya ada, Ustaz gitu. Karena kita untuk menjelaskan kepada orang lain supaya lebih meyakinkan butuh dalil juga, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Terima kasih Mas Rahman. Saya pribadi kalau hafal enggak terlalu hafal dalilnya. Makanya saya katakan di awal pertemuan itu di dalam pembahasan kitab fikih ada yang memang hanya menuliskan masail fikih saja. Seperti buku Fathul Qorib ini. Jadi beliau hanya menyebutkan masalah fikih, tidak menyebutkan dalil apapun. Dan ada lagi kitab fikih yang lebih menekankan dalil. Nah,
Contohnya kitab Kifayatul Akhyar. Itu kitab fikih syarah Abu Suja juga, syarah Matan Ghoyah wa Taqrib, tapi berisi dalil. Atau kitab At-Tadhib bi Adillati Matil Ghoyah wa Taqrib. Yaitu kitab dari karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, itu hanya menjelaskan dalil-dalil dari Matan Abi Suja. Itu mungkin bisa Mas Rahman punya kitabnya, ada terjemahannya, sudah ada. Ya. Kalau saya tadi pertanyaannya, yang saya tahu dalilnya itu cuma satu, yang saya ingat ya. Tapi bukan berarti nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Cuman yang saya tahu nih, yang ingat di kepala saya itu tentang kaidah ad-dhabit fikih tadi, al-samak wal jarad, itu kan hadis Nabi. Iya, betul. Uhillat lana maitatan wad-daman, kata Nabi. Dihalalkan bagi kami yaitu dua bangkai, maitatan wadaman, dan dua darah. Yang bangkai itu apa yang dihalalkan? As-samak wal jarad. Ya, as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Nah, manusia dari mana dalilnya kok bisa dikatakan manusia itu bangkainya suci? Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Kemudian tadi pertanyaan pertama tentang air hukmul ma'al qalil dan seterusnya, dan yang pertanyaan ketiga itu tentang dengan zarakul hamam, Allah alam ya. Nanti mungkin bisa saya nggak hafal dalilnya, tapi kalau mau dicek nanti bisa dicek di kitab-kitab fikih yang lebih menekankan dalil seperti tadi At-Tadhib atau Kifayatul Akhyar. Bisa dibaca di situ, Mas. Kalau mau beli ada kitabnya, itu ada. Kalau mau saya liatin, ini terjemahannya ada. Nah, ini oh, kelihatan. Nah, ini kitab terjemah At-Tadhib. Nama judulnya Fikih Islam Lengkap. Ini terjemahan dari kitab At-Tadhib, syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Nah, itu di situ isinya dalil-dalil. Bisa dilihat di sana. Begitu ya Mas Rahman, mohon maaf kalau tidak bisa menjawab secara lengkap. Allahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik ya, saya kira cukup. Sudah jam 6.16. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.